Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Chen. NIM saya A1C3180002. Saya dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi angkatan 2018. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Schrödinger. Itu untuk yang saya jelaskan itu ada tiga, itu persamaan Schrödinger yang biasa, yang kedua itu persamaan Schrödinger bergantung waktu, dan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Oke, untuk yang pertama itu persamaan Schrödinger yang biasa. Nah, pertama kita tengok dari persamaan gelombang X, T, si X, T itu rumusnya A sin KX min omega T. Nah, kini kita ambil yang bagian si terhadap X-nya. Jadi kita ambil yang A sin KX. Dapatlah si sama dengan A sin KX. Nah, turunkan dua kali persamaan yang nomor 2 ini. Jadi, untuk turunannya kita bisa kalikan K-nya ke depan, K-nya ke depan. Jadi, eh, ya, K-nya ke depan. Kan untuk A sin KX ini sama dengan A, E, pangkat KX, I, KX. Jadi dikali ke depan I-nya. Ini untuk persamaan yang sin-nya ya. Nah, untuk yang persamaan yang lainnya itu A, E, I, KX. Nah, I-nya dikalikan ke depan, diturunkan dua kali, jadi I kali I, jadi min 1. Jadi min K kuadrat E, I, KX. Nah, E, I, KX itu kita ganti jadi sin KX. Itulah turunannya kita bisa dapatkan min K kuadrat A sin KX. Nah, ini kan A sin KX itu sama dengan si. Sehingga kita bisa ganti untuk yang min K kuadrat A sin KX itu jadi min K kuadrat si. Nah, ini kita untuk menentukan yang menentukan K kuadrat, kita memakai rumus energi mekanik. Itu rumusnya adalah energi kinetik ditambah potensial. Nah, energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Jadi kita mv kuadrat. Kenapa saya jadikan gini? Saya m dikali v dikuadratkan dalam kurung, terus saya bagi m. Kenapa saya bagi m? Supaya m-nya tetap berpangkat 1 ditambah energi potensial. Nah, terus mv dalam kurung kuadrat ini untuk rumus momentum itu m kali v. Jadi bisa kita tulis momentum kuadrat per m ditambah v. Nah, untuk rumus lain dari momentum itu h bar kali k. Jadi untuk yang rumus terakhir kita bisa dapat E sama dengan h bar kuadrat k kuadrat per 2m ditambah v. Nah, untuk mendapatkan k kuadratnya, v ini kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Jadi m min v. Nah, terus kita pindahkan sebelah kiri, nanti kan dibalik nanti. Jadi 2m per h bar kuadrat. Sehingga didapatkanlah k kuadratnya begini nilainya. Nah, selanjutnya kita masukkan yang k kuadratnya tadi, yang ini. Untuk yang ini, yang persamaan yang kita dapatkan tadi. Jadi kita bisa dapatkan 2m h bar kuadrat E dikurang V, kurang energi potensial, C. Nah, di sini kita misalkan FC sama dengan. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu yang bagian ini. Jadi kan dibalik jadi min h bar kuadrat per 2m. Terus ini kan dalam kurung E min V dalam kurung C. Nah, ini jadi kita kalikan ke E sama dengan potensialnya. Jadi FC dikurang VC. Nah, untuk FC kan ini sebelah kanan. Ini yang PVC-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi ditambah PVC. Jadi dapatlah nilai FC sama dengan min H bar kuadrat per 2M turunan kedua C terhadap X tambah PVC. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari untuk Schrödinger yang biasa, kita mempelajari tentang yang penurunan rumus persamaan Schrödinger bergantung waktu. Nah, untuk yang bergantung waktu kita memakai rumus C sama dengan A E I KX min omega T. Ini sama seperti yang A sin KX min WT, cuma ini diubah terhadap E berpangkat yang tadi sedangkan sin. Nah, ini kita turunkan C-nya sehingga dapat min omega I KX min omega T. Nah, I-nya ini kenapa dia bisa dapat min I omega? Kan ini terhadap T. Nah, berarti kita menggunakan yang min omega T ini aja. Berarti kita
turunan pertamanya itu berarti min omega ke depan, kan I-nya ini kan dikali untuk ruas yang Kx min omega T. Jadi min IW, T-nya diturunkan jadi 1 kan. Jadi min I omega AEI Kx min omega T. Nah, untuk yang si sendiri itu bisa ditulis si terhadap waktu ya ini, AE min I omega T. Ingat, nah untuk rumus E itu rumus yang lain sama dengan H bar kali omega. Nah, Fc-nya kita bisa kali, untuk yang persamaan ini kita kalikan psi untuk sebelah kiri dan kanan, jadi Fc sama dengan H bar omega psi. Nah, selanjutnya kita kalikan min 1 di ruas kiri dan kanan, jadi min I Fc sama dengan min I H bar, omega psi. Nah, ini hampir sama, tapi bedanya min I ini kita pindahkan ke yang bagian omega psi, min I omega psi. Nah, ini kita bisa nengok kalau min I omega, AEIKX min omega T ini kan psi, jadi min I omega psi. Sehingga kita bisa tulis turunan psi terhadap dt. Jadi min I E psi sama dengan H turunan pertama dari psi terhadap T. Nah, terus untuk itu kita dapatkan nilainya ini kan, min I-nya pindah ke sebelah kanan, jadi H per min I, terus dikalikan I per I. I per I kan itu 1, tidak mengubah nilai, tapi mengubah persamaan saja. Jadi kita kalikan I per I, jadi dapatkan H per min I dikali I. Itu berapa nilainya? Min I kuadrat. I kuadrat itu min 1. Min 1 kali min jadi 1. Jadi H bar per 1, Fc per dt I. Nah, I-nya kita pindah ke depan, jadi Fc sama dengan I H bar dFc per dt. Nah, Fc-nya kan ini kita simpan dulu. Ini. Sedangkan untuk yang persamaan Schrödinger yang pertama, kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, ini kita masukkan nilainya ke Fc yang ini. Atau sebaliknya juga bisa, ini ke sini. Nah, itu jadi min H bar dFc per dt sama dengan min H bar kuadrat per 2M turunan kedua psi terhadap X ditambah Pfc. Nah, inilah merupakan persamaan Schrödinger yang bergantung pada waktu. Di mana kita bisa lihat untuk yang bergantung waktu itu ada variabel T atau waktunya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Di mana kita bisa memulai untuk penurunan rumusnya dengan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah potensial. Nah, energi mekanik bisa tulis setengah mv kuadrat. Nah, untuk kenapa dia berubah bisa jadi v kuadrat per m kuadrat, itu bisa tengok di sini. Nah, itu kan rumus momentum itu m kali v. Kalau kita kuadratkan sebelah kiri sebelah kanan, jadi v kuadrat sama dengan m kuadrat dikali kecepatan kuadrat. Nah, kecepatan kuadrat itu momentum kuadrat per massa kuadrat. Jadi kita bisa ubah di sebelah sini, momentum kuadrat ditambah massa kuadrat ditambah potensial. Nah, inilah hasil yang untuk sementara. Nah, ini kita ingat lagi kalau persamaan kita panggil lagi untuk persamaan gelombang itu C sama dengan AE IKX min omega T. Kita turunkan terhadap X. Bedanya untuk yang kedua tadi kita turunkan terhadap T karena dia bergantung sama waktu. Sedangkan kalau yang tidak bergantung sama waktu itu diturunkan terhadap X. Sama seperti tadi kita ambil yang bagian X-nya saja. Jadi IK, AE, I, KX min omega T. Kita turunkan 2 kali. Jadi IK kali IK, AE, I, KX min omega T. Hingga didapatkan turunan kedua C terhadap X itu min K kuadrat C. Nah, ini kita simpan dulu persamaannya. Nanti kita bisa rubah dengan, nah, rumus yang ini. Momentum sama dengan H bar dikali K. Berarti K itu sama dengan momentum per H bar. Kita kuadratkan untuk masing-masing sebelah kiri dan kanan. Jadi kita bisa dapatkan K kuadrat sama dengan momentum kuadrat per H bar kuadrat. Kita ganti. Yang persamaan ini kan min K kuadrat tadi. Min K kuadrat psi. Kita ganti. Jadi min P kuadrat per H bar kuadrat. Seperti yang ini, yang di catatan ini. Nah, H barnya kita pindahkan sebelah kiri. Nah, sehingga bisa ditulis jadi H bar kuadrat turunan kedua C terhadap X sama dengan min momentum kuadrat psi. Nah, ini kita pindahkan dulu minnya, jadi min H bar kuadrat
turunan kedua Si terhadap X, P kuadrat Si. Nah, ini kita simpan lagi untuk persamaan ini. Kita panggil lagi persamaan yang tadi, yang pertama tadi. E sama dengan momentum kuadrat per 2M ditambah potensial tadi. Nah, ini di masing-masing ruas sebelah kiri sebelah kanan kita kalikan terhadap psi. Berarti ini Fc sama dengan P kuadrat psi per 2M ditambah energi potensial psi. Oke, ini kan kalau dari ini bisa kita tengok dari yang persamaan yang kita simpan tadi dengan yang baru ini memiliki kesamaan yaitu P kuadrat psi. Nah, ini kita masukkan P kuadrat psi yang ini sama dengan ini kan, masukkan di sini. Jadi Fc sama dengan 1/2M min H bar kuadrat turunan kedua Si terhadap X ditambah P potensial Si. Nah, dan untuk yang rumus terakhirnya, maksudnya penyelesaiannya Fc sama dengan min H bar kuadrat per 2M turunan kedua Si terhadap X ditambah potensial Si. Nah, ini kalau kita tengok untuk yang persamaan tidak bergantung waktu itu tidak memiliki variabel T atau waktunya, itu T kecil. Jadi kan berbeda sama yang bergantung waktu tadi memiliki variabel T. Nah, untuk yang tidak bergantung waktu ini eh, hanya memiliki variabel X. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan penurunan rumus dari Schrödinger. Kalau kalau ada salah ataupun kekurangan dalam penyajian materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.